Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufi Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tugas untuk lab di hari kedua yang kemarin. Di sini soalnya itu tentang subnetting, di mana kita itu diberikan sebuah IP yaitu 192.168.1.0/24, di mana kita itu harus membaginya menjadi 4 jaringan yang berbeda. Nah, yang ada di desain topologi ini itu ada 4 jaringan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengurutkan kebutuhan usernya. Jadi kita harus mengurutkan dari kebutuhan user yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Nah, di sini saya melihat untuk user yang paling banyak itu ada di ruang training, yaitu 126 user. Jadi kita akan mengkonfigurasi ruang training yang pertama, lalu kita akan mengkonfigurasi yang kedua itu ruang operasional, yaitu dengan 62 user. Lalu kita akan mengkonfigurasi ruang admin, yaitu 14 user, dan yang terakhir ruang marketing 6 user. Di sini sebelumnya saya sudah menghitung subnet-subnetnya terlebih dahulu, dan saya juga sudah melakukan konfigurasi untuk seluruh IP. Di sini yang pertama itu ruang training. Nah, di catatan ini saya sudah menentukan subnet yang akan dipakai itu adalah /25 dengan subnet mask 255.255.255.128. Yang dimana network dari subnet mask ini kita pakai yang pertama sekali yaitu 192.168.1.0. Nah, untuk broadcastnya itu 192.168.1.127. Di sini kita letakkan 127 karena dihitung dari 0. Jadi kan IP-nya itu ada 128 IP yang berada di dalam subnet /25. Jadinya dihitungnya itu dari 0. Jadinya dapatnya 127. Lalu untuk hostnya, IP yang bisa dipakai oleh klien itu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Banyak IP-nya tadi 128. Lalu untuk ruang operasional itu bisa menggunakan subnet /26 dengan subnet mask 255.255.255.192. Lalu untuk networknya itu 192.168.1.128. Nah, untuk broadcastnya itu 192.168.1.191. 191 ini didapat dari 128 ditambah 63. Kenapa 63? Karena host dari /26 itu kan IP yang ada di /26 itu kan 64. Nah, 64 itu dikurangi 2 IP yang berfungsi untuk network dan broadcast. Jadinya tadi kan networknya kita sudah mendapatkan 192.168.1.128 ditambah 63 untuk mendapatkan broadcast. Jadinya yang didapat sini 192.168.1.191. Untuk hostnya itu mulai dari 192.168.1.129 sampai 192.168.1.190. Untuk banyak IP-nya yang bisa untuk banyak IP dari subnet ini yang tadi saya bilang yaitu 64. Host yang bisa digunakan itu 62. Yang selanjutnya itu yang paling banyak itu ruang admin. Nah, pada ruang admin ini saya menggunakan subnet /28 dengan subnet mask 255.255.255.240 dengan networknya itu 192.168.1.192. Karena tadi broadcastnya itu 191 yang di ruang operasional, maka selanjutnya itu melanjutkan dari IP tersebut yaitu 192 untuk networknya pada ruang admin. Lalu untuk di ruang admin ini kan tadi subnetnya /28 itu bisa dan itu bisa menampung IP 16 ya 16, lalu jadinya 192 ditambah 15, yaitu dapatlah 207. Jadi broadcastnya itu 192.168.1.207. Untuk hostnya itu tadi kan ada 16 dikurangi IP network dan IP broadcast, jadinya hostnya itu ada 14. Nah, yang dimulai dari 192.168.1.193 sampai 192.168.1.206. Untuk banyak IP-nya itu 16 dengan host 14. Yang terakhir itu ruangan marketing. Yang dibutuhkan, kita tuh membutuhkan untuk ruang marketing ini 6 user.
yang berarti 6 host. Nah, tadi kan broadcastnya itu 207, jadi kita mulai di sini networknya itu 208, jadi 192.168.168. Subnet masknya saya menggunakan /29 dikarenakan /29 ini dapat memiliki IP 8 IP yang 2 berfungsi sebagai network dan broadcast, dan 6-nya kita bisa gunakan sebagai host atau usernya. Di sini subnet masknya itu 255.255.255.248, lalu broadcastnya itu tadi 208 ditambah 7 jadinya itu 215, 192.168.1.215, dengan hostnya itu 192.168.1.209 sampai 192.168.1.214. Untuk banyak IP-nya itu ada 8 IP, yang 2 digunakan sebagai network dan broadcast, dan 6-nya itu bisa kita gunakan sebagai user atau hostnya. Selanjutnya itu kita mulai untuk konfigurasi. Yang sudah saya katakan tadi, saya sudah melakukan konfigurasi. Sebelumnya di sini kita akan melihatnya dengan sintaks show running. Nah, saya juga menambahkan sedikit IP DHCP pool untuk menambahkan IP secara dinamik. Jadi untuk skala yang besar kan kita tidak memungkinkan untuk memasukkan IP secara manual. Jadi saya menambahkan IP dinamik. Di sini ada IP DHCP pool yang saya gunakan untuk masing-masing ruangan. Kita lanjut aja. Nih. Nah, untuk yang interface Ethernet 0/0 itu untuk yang bagian ruang admin. Di sini saya sudah melakukan konfigurasinya. Ini IP yang ada di port routernya 192.168.1.193 dengan /228 tuh. Ya, 28. Lalu untuk FA0/1-nya itu IP address-nya itu saya letakkan 209 sesuai dengan di catatan. Ethernet 1/0 dan Ethernet 1/1 itu sama juga. Di sini saya menggunakan perhitungan yang sudah diajarkan sebelumnya, dan juga saya menggunakan sedikit cara saya mungkin. Nah, untuk IP-nya tadi saya sudah katakan bahwa saya menggunakan IP DHCP. Di sini kita bisa menguji DHCP-nya sukses juga. Di sini juga. Dan di sini juga. Dari sini juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.